Dapatan maling pemulung babak belur dihajar warga. Harga bawang merah merangkak naik. Anggota DPRD yang dilaporkan ke Polda Sumsel lapor balik ke Polrestabes. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa, akibat intensitas hujan yang cukup deras. Jalan di Desa Padang Bindu, jalan menuju desa tertimpa material longsor setinggi 2 meter. Akibatnya arus lalu lintas di kawasan ini putus total. Jalan macet total, di Tenggalingan jalan longsor. Akibat intensitas hujan deras yang mengguyur di kawasan Kecamatan Panang Enim membuat jalan yang berada di Desa Padang Bindu, Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim tertimpa longsor sekitar pukul 8 Rabu pagi lalu. Longsoran material tanah sepanjang 15 meter ini menutup ruas jalan di lokasi kejadian mengakibatkan arus lalu lintas menjadi lumpuh. Warga bersama pihak kepolisian dari Polsek Tanjung Agung dibantu petugas BPBD Muara Enim dan PUPR meluncur ke lokasi kejadian guna mengevakuasi. Untuk mengatur arus lalu lintas, Satlantas Polres Muara Enim mengatur agar tak mengakibatkan kredit. Ketinggian material tanah sekitar 1 hingga 2 meter hingga arus lalu lintas terputus total karena seluruh ruas jalan tertutup material longsoran tanah. Petugas langsung melakukan evakuasi dengan menggunakan alat berat milik PUPR Muara Enim agar aktivitas lalu lintas bisa melintas kembali. Untuk sekarang, material longsor sudah berhasil dibersihkan oleh petugas. Penumpukan kendaraan yang dari awal tak bisa melintas kembali berjalan dengan lancar. Beruntung, kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dan memang di kawasan ini merupakan lokasi rawan longsor terutama saat musim penghujan dan dihimbau kepada masyarakat diharapkan lebih berhati-hati saat melintas. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Modus mencari barang bekas di lingkungan rumah warga, seorang pemulung melakukan pencurian di 2 rumah warga. Namun naas, pelaku yang dipergoki milik rumah babak belur dihajar massa. Fernando, seorang pria yang sehari-hari bekerja sebagai pencari barang bekas atau pemulung ini babak belur di bagian wajah usai dihakimi oleh warga. Diketahui pelaku mencuri di rumah warga di Jalan Jaya 7, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Tak hanya itu, pelaku juga diikat warga karena berusaha melawan dan hendak kabur saat akan ditangkap. Beruntung nyawa korban terselamatkan setelah polisi datang ke lokasi kejadian dan mengamankan pelaku ke Mapolsek Seberang Ulu 2. Menurut keterangan, awalnya pelaku sedang mencari barang bekas di lokasi kejadian. Melihat kondisi rumah korban yang sepi dan tak terkunci, pelaku kemudian masuk rumah korban dan mengambil barang berharga. Tidak sampai di situ, pelaku juga melakukan pencurian di rumah warga lainnya dengan cara merusak jendela rumah. Pemilik rumah yang kebetulan pulang bekerja memergoki pelaku dan menangkapnya. Dari tangan pelaku, warga mendapatkan senjata tajam jenis pedang dan celurit. Pelaku ini memang sehari-hari bekerja selaku pemulung. Kemudian melintas di depan rumah korban, melihat situasi agak sepi, membuka pagar, dan memang pagar pada saat itu hanya terkait kunci gembok. Dibuka, kemudian masuk, menuju ke belakang rumah, mengambil barang-barang berupa 1 unit mesin sudu, 1 dinamo cas kipas angin, terus mesin kropil kayu. Akibat ulahnya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Dua terdakwa kasus korupsi renovasi Hotel Swarna Dwipa pada tahun 2016-2017 menjalani sidang tuntutan jaksa penuntut umum di Tipikor Palembang. Keduanya dituntut 8 tahun penjara. Persidangan dua terdakwa kasus korupsi renovasi Hotel Swarna Dwipa milik BUMD, Auki Yahya Bunyamin, sebagai mantan Dirut Swarna Dwipa, serta kontraktor proyek PT Palkon Indonesia bernama Ahmad Thohir, digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Kedua terdakwa diduga melakukan renovasi Hotel Swarna Dwipa pada tahun 2016-2017 dengan anggaran sebesar 37 miliar rupiah yang tidak sesuai dengan prosedur. Kedua terdakwa juga diduga melakukan pengurangan volume proyek yang tidak sesuai dengan laporan terdakwa. Karena dari hasil pemeriksaan ahli, ternyata pengerjaan proyek tersebut hanya 42% dari 82% yang dilaporkan oleh terdakwa Auki. Akibatnya negara dirugikan sebesar 3,6 miliar rupiah. Kedua terdakwa dituntut 8 tahun penjara dengan pidana denda sebesar 300 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Menanggapi tuntutan JPU tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya meminta waktu 2 minggu ke depan untuk mempersiapkan nota pledoi pembelaan, namun diberi waktu majelis hakim 1 pekan ke depan. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan. Sementara itu, sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan tol Palembang Betung, Kepala Desa Sukamulya Banyuasin dituntut jaksa 3,6 tahun penjara dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Pengadilan Negeri Tipikor Palembang menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi ganti rugi Jalan Tol Palembang Betung dengan terdakwa seorang Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Banyuasin 3, Abdul Qadir Effendi. Terdakwa Abdul Qadir Effendi dinyatakan jaksa penuntut umum Kejari Banyuasin bersalah sehingga dituntut menjatuhkan pidana 3 tahun 6 bulan penjara dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menyatakan terdakwa Abdul Qadir Effendi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp854.088.800. Jika terdakwa tidak membayar dalam 1 bulan setelah putusan pengadilan, maka harta bendanya disita untuk dilelang. Bila harta dendanya tak mencukupi, diganti pidana 1 tahun 9 bulan penjara. Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan lahan pembangunan Jalan Tol Palembang Betung dengan modus membuat surat pengakuan hak, meminta ganti rugi di lahan tanah lokasi yang akan dibangun tol sebesar 600 juta rupiah, padahal lahan itu adalah milik pemerintah. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pasca dilaporkan ke Polda Sumsel terkait dengan dugaan kasus penipuan dan penggelapan uang dari perekrutan tenaga honorer pendamping perikanan dan pertanian di wilayah Oku Timur, anggota DPRD Sumsel Azmi Sofik melaporkan balik pelapor ke Polrestabes Palembang. Melalui tim penasehat pendamping hukum Azmi Sofik, seorang DPRD Sumsel mendatangi SPKT Polrestabes Palembang. Kedatangan anggota DPRD dari Partai Demokrat ini diterima oleh petugas SPKT Polrestabes Palembang untuk melaporkan balik atas pengaduan terhadap dirinya ke Polda Sumsel atas dugaan pencemaran nama baik. Tabrani selaku tim penasehat hukum Azmi Sofik usai buat laporan, pihaknya melaporkan balik tudingan pelaku jika kliennya dilaporkan melakukan penipuan.
Dalam laporan di Polda tersebut, Aasmi Sofik dibilang menjanjikan akan masukkan bekerja sebagai tenaga pendamping perikanan pertanian pemerintahan di Oku Timur. Disebutkan juga bahwa terlapor di Polda tersebut juga melakukan penggelapan uang melalui seseorang bernama Ahmad Abdullah Atamiyah, perekrut calon tenaga pendamping. Hal inilah yang dibantah oleh kuasa hukum Aasmi Sofik karena apa yang dilaporkan tersebut tidak benar. Ini kemarin kan daftar ini ya Pak, pendamping perikanan pertanian itu. Apa itu? Honor? Iya, Di wilayah mana itu? di wilayah Kutimur sih. Sekitar bulan Maret lah. Pendaftarannya itu, rekrutannya. Terus melalui jalur apa kerugian kita Mas saat ini Mas? Ya, sampai saat ini belum ada kabar itu Mas. Biaya uang yang kita serahkan berapa banyak itu? 15 juta. Dari Palembang, Kunturiansah, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi sebanyak 775 personil TNI dan Polri dikerahkan dalam pengamanan perayaan Cap Gomeh di Pulau Kemarau. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Jadi di saat ibu lagi ingat bapak, di saat yang memang banyak memori yang dulu sebenarnya bapak lakuin untuk anak-anak. Uang kaget! Giga FC versus Bintang Timur Surabaya, Sadaqat United versus Cosmo JNE FC, Liga Futsal Profesional 2022-2023. Hanya di MNC TV, MNC Sport, Vision Plus, RCTI Plus. Game show fenomenal hadir kembali. Alasan apa? Siswa yang suka telat? Layak. Oh my god, Families 100 di MNC TV. Siraman Kolbu bersama Mama Dede di MNC TV. Ini dia ajang pencarian bakat yang bikin kita ambiar mabiar. Jadilah bintang ambiar paling bersinar. Kontes Ambiar Indonesia segera di MNC TV. Ada anak, Pacaran. terus putus sudah lama. Tapi orang tua keduanya nggak mau putus. Yang kawin anaknya apa emaknya? Hidup itu ambil hikmah. Liga Futsal Profesional 2022-2023 hanya di MNC TV. Kilau uang kaget dan bedah rumah lagi di MNC TV. Ini 100 hanya di MNC TV. Assalamualaikum Irfan. Waalaikumsalam warahmatullah. Buru-buru banget mau kemana? Ini mau ketemu yang fenomenal. Minum jamu sama wedang ronde. Siraman Kolbu bersama Mama Dede di MNC TV. Kontes Ambiar Indonesia segera di MNC TV. Liga Futsal Profesional 2022-2023 hanya di MNC TV. Lagi acara berkaya nonton. Ikut serta. Game show fenomenal hadir kembali. Alasan apa? Siswa yang suka telat? Layak. Oh my god, Families 100 di MNC TV. Giga FC versus Bintang Timur Surabaya, Sadaqat United versus Cosmo JNE FC, Liga Futsal Profesional 2022-2023. Hanya di MNC TV, MNC Sport, Vision Plus, RCTI Plus. Siraman Kolbu bersama Mama Dede di MNC TV. Ini 100 hanya di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Sejumlah kebutuhan pokok termasuk sayuran cenderung stabil, namun beberapa komoditi seperti bawang merah dan cabai mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
Geliat masyarakat untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga akan komoditi seperti sayuran dan kebutuhan pokok lainnya di Pasar 3 Tanah Abang Muara Enim terlihat berjalan dengan normal. Pemilik toko sayuran mengakui secara umum harga kebutuhan pokok cenderung stabil, namun kenaikan tidak terjadi pada harga sayur-sayuran. Harga cenderung naik pada bawang merah dari Rp35.000 per kilonya naik menjadi Rp50.000 per kilonya. Sementara itu bawang putih masih tetap seharga Rp28.000 per kilo. Kenaikan sebelumnya adalah harga cabai merah dari Rp35.000 naik menjadi Rp40.000 per kilonya. Kalau kenaikan bawang merah itu naiknya lumayan tinggi, dari bisa sampai Rp10.000 per kilo kenaikannya bawang merah. Dari berapa deh? Dari kisaran Rp35.000 sampai Rp40.000 sekarang mencapai Rp50.000-an. Penyebabnya mungkin faktor cuaca yang sering hujan. Juga mungkin pasokan, kalau untuk kenaikan mungkin karena pasokan juga lambat mungkin atau. Sementara itu diakui pembeli kenaikan harga bawang merah dan cabai khususnya sangat dirasakan oleh warga sehingga pembeli dan pedagang berharap harga tetap stabil. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menggelar rapat koordinasi pengawasan intern Daerah Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Hadir dalam kegiatan tersebut mulai dari gubernur hingga kepala daerah se-Sumatera Selatan. Salah satu agenda prioritas pengawasan BPKP tahun 2023 pada sektor ketahanan pangan adalah keterjangkauan dan ketersediaan pangan. Perwakilan BPKP Sumatera Selatan mengembangkannya menjadi agenda prioritas pengawasan daerah Sumsel, yakni Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Deputi Kepala BPKP menyatakan mereka siap mendukung gerakan tersebut karena mendukung kemandirian pangan dan sejalan dengan program pangan nasional. Gubernur Sumsel mengajak BPKP untuk bekerja sama mensukseskan GSMP dengan memastikan program tersebut berjalan kontinu dengan akuntabilitas keuangan yang efisien. Ada satu program unggulan kita yang kita bekerja sama dengan BPKP untuk mengawasinya secara khusus terkait dengan gerakan Sumsel Mandiri Pangan, dan di mana program yang begitu sukses ini harus terjaga kontinuitas semangat di lapangannya. Kesalahan yang menjadi concern Pak Presiden adalah masalah isu kemandirian pangan secara nasional. Jadi kami melihat secara khusus di Sumatera Selatan ini ada program Pak Gubernur Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Ini adalah satu bagian program pemerintah daerah yang sangat mendukung keberhasilan program pangan nasional. Jadi itulah kira-kira latar belakang kenapa kami dari BPKP yang ada di Sumatera Selatan melihat ini kesempatan untuk bagaimana supaya program. Yang kedua, pelaksanaan GSMP menggunakan pembiayaan dari APBN, APBD, dan CSR, BUMN, dan BUMD. Pengawasan pelaksanaan program GSMP akan dilakukan oleh BPKP bersama dengan aparat pengawas internal pemerintah di Sumsel. Pengawasan akan meliputi aspek kebijakan, tata kelola, hingga dampak dan kebermanfaatannya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Cap Gomeh di Pulau Kemaru, 775 personil gabungan TNI Polri dikerahkan dan disiapkan untuk pengamanan. Pengamanan ditinjau langsung oleh Kapolres Palembang sekaligus memeriksa kesiapan jembatan dan dermaga ponton penyeberangan menuju ke Pulau Kemaru. Setelah 3 tahun tidak dibuka karena pandemi COVID-19 tahun 2023 ini, perayaan Cap Gomeh oleh warga keturunan Tionghoa dibuka kembali. Untuk mengamankan pelaksanaan perayaan Cap Gomeh yang jatuh pada hari Jumat malam 3 Februari 2023, sebanyak 775 anggota dari TNI Polri dikerahkan di sejumlah titik. Kapolres Sabes memantau kesiapan sekaligus memastikan keamanan di Pulau Kemaru yang diperkirakan akan dikunjungi puluhan ribu wisatawan ini akan aman. Pengamanan mulai dari jalan darat menuju Pulau Kemaru dilakukan penjagaan ketat hingga di dermaga 16 Ilir dan 16 Ulu. Panitia juga telah membuat jembatan ke Pulau Kamaru dari Jalan X Interup yang bersebelahan dengan pabrik PT Pusri. Kita akan libatkan 700
75 orang personil yang akan kita libatkan untuk pengamanan. Dan tentunya ini bergabungan antara TNI, Polri, kemudian dari Dishub, dari Satpol PP, dan juga dari KSOP, dari KPLP, dari KPLP, dan dari TNI AKL untuk pelaksanaan pengamanan. Untuk lalu lintas sendiri nanti besok untuk untuk lalu lintas sendiri kita sudah cek bahwa kita akan berikan tanda khusus, tentunya tanda masuk dan juga tanda keluar. Dan tapi juga kalau dilihat mulai hari ini mereka udah mulai datang dari luar, udah mulai datang sembahyang. Ya kalau mengacu pada 2-3 tahun yang lalu sebelum pandemi mungkin seperti itulah. Mungkin kalau dari hari ini sampai terakhir puncak acara bisa puluhan ribu mengalir ya, bukan puluhan ribu dalam arti menetap di hari itu, bukan. Sekarang udah mulai ada yang datang pergi. Bisa ada yang dari luar kota? Ada. Kemarin saya ketemunya ada yang dari Lampung udah datang, mereka sudah datang karena kebetulan tadi perayaan Cap Gome di Palembang itu adalah hari ke-13. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya telah melintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.